bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Karena banyak mualaf-mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat muslim itu banyak yang awam-awam. Itu Bang Giliran kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Langsung, waduh saya follow lah dia sudah mualaf. Bisnis yang paling kenceng itu namanya bisnis mualaf. Kamu nggak tahu. Begitu banyaknya orang-orang Islam yang awam, ya, ketika ada mualaf, padahal dia sudah Islam sebelumnya. Oh, dia mualaf-mualafan lagi. Contohnya, tahu nggak acara apa? Dulu pernah ada debat antara Esra Soru dengan Dondi, ya. Nah, mereka debat membahas Yesaya pasal 52 atau 53 itu, ya kan? Nah, setelah acara selesai, ada perempuan nih, udah pakai jilbab, ngucapin kalimat syahadat, masuk Islam katanya. Selidik punya selidik, ternyata memang dia orang Islam. Siapa namanya? Saya cari. Siapa namanya? Sampai direaksi oleh sesama muslim sendiri. Yang mereaksi namanya Edi Prayitno. Tanya aja dia kenal gak dengan saya, Edi Prayitno. Si Edi Prayitno bilang, ini tidak boleh menjual seperti ini, nggak boleh ini, kata dia. Sesama muslim itu bilang, ini kan perempuan sudah mualaf setahun yang lalu, mengapa sekarang dimualafkan lagi? Makanya aku bilang, saya ini mendidik kalian, wahai umat muslim, didik kalian supaya kalian tuh jeli. Mana yang pura-pura mualaf, biar mereka mendapatkan simpati. Gimana? Itu jawabannya Bang Edi tidak terima kalau umat Kristen yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu jadi mualaf. Justru orang-orang yang mualaf-mualaf itu DRL, adalah orang kabarnya mualaf DRL nih, udah ada konfirmasinya. Gini, saya tantang coba yang mualaf naik ke sini. Mana? Nggak ada yang berani, saudara. Nggak ada yang berani. Emang belum pernah Bang Edi debat sama mualaf? Banyak. Gini, siapa? Contoh, siapa yang mualaf yang udah debat dengan saya? Si Palen, Al-Pariski, yang akhirnya dibuang sama Juma. Ayo. Dulu waktu mualaf, saudara kita ini sudah mualaf, mengari dukung. Saudara-saudara mualaf kita ini. Akhirnya apa? Ya kan? Dukungan katanya nih, yang masuk dukungan kepada si Palen itu, katanya orang-orang si Handi dan kawan-kawan 64 juta. Ternyata yang diterima si Palen 4,5 juta. Akhirnya si Palen uring-uringan. Mana 67 jutaku? Katanya. Lu iya. Tahu nggak? Kata coba siapa Bang? Sini mukanya Bang. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Berbahaya ini. Oke, saya tunjukkan ya. Sayang HP-nya di sini Bang. Iya, HP-nya ini pakai. Makanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen yang cerdas-cerdas justru mualaf itu kebanyakan orang Kristen yang cerdas. Justru yang mualaf-mualaf itu yang tidak cerdas. Itu pendidikannya tinggi Bang Dedi. Ya, itu luar biasa menurut saya IQ-nya gitu. Ya itu namanya subjektif bro. Itu namanya subjektif. Biar nggak subjektif, harus ada ukuran yang netral. Kalau kamu yang menilai ya cerdas. Berarti bagi Bang Edis gimana? Iya, mereka itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu sebenarnya, kalau menurut saya Deddy Kobuser ya, mana ada, saya nggak pernah lihat dia sholat, Deddy Kobuser itu jadi alim. Mana? Orang di channelnya dia malah, dia membuat satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bagus sekali ditanyakan sama perempuan di muka umum, ya di acara podcast, kemudian ditonton orang banyak. Masa dia ngomong sama perempuan, lu masih perawan nggak? Pertanyaan macam apa kayak begitu kepada seorang perempuan di muka umum? Terus mau bahasa-bahasanya, coba perhatikan bahasa-bahasa dia di podcastnya. Anjing, banyak bahasa-bahasa begitu. Jadi, udahlah kalian tahulah ya. Yang mana yang mualaf betul-betul dia mualaf, mana yang enggak gitu loh. Saya mencerdaskan kalian supaya kalian itu bijak-bijak, pandai-pandai. Si Juma aja tahu Juma. Yang bilang bahwa Allah adalah Muhammad. Ya, tahu nggak? Bang Juma ya, yang bilang Allah adalah Muhammad tahu? Tahu Bang Juma, iya tahu. Kalau dia baca Al-Quran apa? Kalau baca Al-Quran dia, kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, paus terbang, singa terbang, singa mengaum,
kereta api dan coba lihat aja kalau dia lagi baca Quran. Wah, saya terharu Bang Juma. Saya terharu kalau dia baca Quran. Tapi setelah acara itu, saudara-saudara, pamer dia uang di atas meja tuh, ratusan ribu dolar. Kami dolar, saudara. Bahkan dia ngomong. Kapan, Mang Edis itu kapan? Kamu tidak tahu. Saya yang udah kenal sama dia lama. Iya. Tahu nggak apa dia katakan? Dia pernah ngomong begini, headset, tahu headset? Iya. Tahu nggak? Ini headphone. Tahu. Harganya satu mobil Avanza. Harga headsetnya dia bilang satu mobil Avanza, saudara. Apakah seperti itu? Tahu nggak? Ada satu hadis yang bilang begini. Hadisnya bilang begini, bahwa kain, ya, celana di atas mata kaki maka akan masuk neraka. Pernah dengar? Gimana, Bang? Mata di atas, celana di kain, atas. ya, celana yang ujungnya itu di atas mata, yang di bawah mata kaki itu akan masuk neraka. Pernah dengar itu? Masalah isbal tahu? Tapi kalau untuk dengar dulu, tahu nggak masalah itu, tahu nggak? Pernah dengar kalau misalkan harus celana itu jangan menutupi mata kaki itu. Jangan menutup mata kaki. Nah, makanya banyak orang pakai celana cingkrang, betul? Supaya jangan di bawah mata kaki. Nah, saya tanya sama para ustadz, itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Itu maksudnya jangan sombong. Janganlah kalian itu hidup di dalam kesombongan, betul? Iya. Jangan artinya menghabiskan harta kalian itu terhadap hal-hal yang mubazir, berlebih-lebihan. Celana dilebih-lebihin sampai di bawah mata kaki, kan begitu intinya. Nah, terus saya bilang begini. Saya pernah lihat Ari Untung, tahu Ari Untung yang podcastan sama Juma? Tahu. Tahu Ari Untung? Artis, tahu kan? Tahu. Nah, si Ari Untung bilang begitu, dia celananya di atas mata kaki cingkrang, tapi tas istrinya 1 miliar. Makanya saya bilang, tolong kalian muslim itu yang pintar-pintar. Jangan langsung anuin saya, jangan langsung kalian itu jelek-jelekin. Saya ini ngasih tahu yang benar. Konteks Bang Juma ketika memerin headset itu ada konteks apa sebelumnya? Soalnya gini, setahu saya, dia pamer ini headset gue aja, ini seharga mobil Avanza. Ada videonya. Kau bilang saya fitnah. Enggak gini. Soalnya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodako. Ada orang yang sombong, disombongin. Nggak ada di situ sombong. Intinya begini, yang saya bilang begini. Intinya, yang saya mau bilang begini. Yang kalian support itu, yang muslim-muslim yang benar. Bukan muslim-muslim yang malah justru ketika baca Quran dapat paus, dapat kereta api, malah digunakan untuk pamer-pameran. Pamer, ratusan dolarnya dihitung di atas meja. Ada videonya, saudara. Gitu loh. Tuh, dibilang katanya iri katanya. Saya menyadarkan kalian yang muslim. Malah justru menurut saya dia itulah yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Dia membaca ayat Al-Quran, lalu orang-orang Islam, saya terharu Bang Juma dengan bacaan Quranmu yang sangat merdu. Terbanglah paus, terbanglah singa mengaum. Tapi oleh Juma malah sama dia dikatakan headset saya seharga mobil Avanza. Mengerikan, tragis. Seperti Ari Untung ngomong pamerin celananya cingkrang mengikuti sunnah Nabi. Tapi abis itu dia upload tasnya berharga 1 miliar. Tas istrinya. Gimana seperti itu? Tapi Bang Edis gini ya, banyak orang yang tercerahkan termasuk saya dengan statement atau pemaparan dari Bang Juma, bener. Yang tadinya dalam bab itu saya bagaimana? tidak tahu. Tercerahkan apanya? Contoh, misalnya. Seperti pernikahan Siti Aisyah kan dulu saya pernah bahas dengan Bang Edis. Nah, lalu saya nemu jawaban ketika saya lihat video ulang daripada Bang Juma. Oh, kata saya logis nih, masuk di saya nih Bang. Apa yang disampaikan Bang Juma. Dan saya lihat lagi video yang lainnya, banyak ternyata mu'alaf yang datang ke Bang Juma. Baik, kita tanggapi ya. Ada yang tercerahkan dan apa yang dikatakan Bang Juma itu logis sehingga masuk dong ke orang-orang. Saya tanggapi. Pertama begini. Banyak mu'alaf gitu. Oke. Saya jadi lupa ini. Gini.
Tadi kan kamu mengatakan bahwa Juma menjelaskan pernikahan Aisyah. Iya, saya kan saya dengar itu videonya. Dia mengatakan begini. Begitu dia bilang begini, umur Aisyah dinikahi oleh Muhammad itu antara umur 16 sampai 18 tahun, betul? Iya, karena tapi sayang dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya. Enggak bang, soalnya gini menurut pemaparannya kalau nggak salah. Karena ketika itu Siti Aisyah ikut perang gitu. Oke, sekarang menurut Aisyah sendiri, berapa umurnya? 15 tahun. Oke, itu kan kata Juma. Betul. Bang Juma juga ada referensi keterangannya. Kalau Aisyah sendiri ngomong di hadis berapa umur dia ketika dinikahi Muhammad? Nggak tahu, saya nggak tahu. Yang mana, Bang? Coba. Loh, Anda ini sungguh munafik, tidak tahu. Di dalam hadis, tapi poin yang saya ambil separuh loh. Nanti Anda jadi pendekar separuh aja loh. Gini. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya dia dinikahi Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun. Dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Dan Muhammad meninggal ketika dia berumur 18 tahun. Gimana kamu mengatakan dinikahi umur 18 tahun? Itu namanya sudah melanggar apa yang tertulis. Tapi memang seperti itu, bro. Ketika ada hadis yang bikin agama Islam bangkrut, memang hadisnya langsung dicepat-cepat dikatakan palsu. Iya, tapi kalau menguntungkan sohih. Kalau bikin untung sohih, kalau bikin bangkrut palsu. Itu cara kalian. Hadis sohih hadis apa emang? Hadis sohih itu artinya informasinya itu sohih, akurat, terpercaya. Itu artinya sohih. Ya. Nah, sedangkan yang palsu maudu, palsu, ya kan? Itu yang informasinya tidak benar. Bagaimana mungkin kamu mengatakan di dalam kitab Sahih Muslim, tapi kamu bilang palsu? Nah, judulnya aja udah sih Sahih Muslim. Emang Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Masa kau bilang ibarat itu ada BPN, sertifikat asli udah ditulis sama BPN, kau bilang palsu. Wah, gimana? Udah BPN yang bikin sertifikat asli, udah bank yang bilang uang asli, udah bank yang ngomong, kau bilang palsu, nanti kau dijitak sama bank. Ini udah dibilang Sahih Bukhari, kau bilang palsu, gimana sih? Makanya saya bilang besok-besok kalau memang kalian palsu-palsukan, pergi kalian tolong revisi. Jangan lagi ditulis judulnya Sahih Muslim. Jangan. Harus dibilang Sahih dalam kurung tapi katanya gitu. Bang Edis, kategori atau agak-agak sahih karena masih ada palsunya gitu. Harus jelas sanadnya dan setiap perawinya itu harus dikatakan seorang yang adil biriwayat, adil ceritaannya, tidak berdusta, kejaga akhlaknya gitu Bang Edi. Runtuhan dari si Anu ke si Anu. Siapa yang merinci itu semua? Siapa yang menentukan bahwa ini riwayatnya begini, apa yang ini? Nah, ulama ahli hadis. Menurut ya ahli hadis kan? Sahih Muslim itu dia Imam Muslim itu dia ahli hadis enggak? Oke, Bukhari ahli hadis enggak? Ahli. Ketika dia ingin menyusun kitabnya, betul nggak dia telah menggunakan hukum-hukum itu? Iya, melalui hasil. Kalau sudah dikatakan oleh dia sebagai sahih, kenapa kalian palsu-palsukan? Gini, masalahnya Bang Edis, emang hadis Bukhari atau Muslim yang dipalsukan yang dimaksud itu yang mana Bang Edis? Di dalam hadis itu umur Aisyah dinikahi Muhammad itu 6 atau 7 tahun. Iya. Nah, terus kata kalian itu palsu, kata Juma 18. Siapa yang sakit mata di sini? Astagfirullah. Oh, gimana? Jadi maksudnya begitu, bro. Intinya, saya itu sebenarnya begini, ngikutin aja narasi kalian. Menurut Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Nah, tapi kan kalian nggak terima. Kalian bilang enggak, Al-Quran nggak lengkap, nggak sempurna. Makanya kalian pergi ke hadis. Nah, sekarang saya turutin lagi kalian baca hadis. Sekarang hadis lagi kalian palsu-palsukan.
Jadi kemana kalian saya turuti, di situ kalian akan mengingkarinya. Makanya Bukan, saya Pak. bilang, Bang, semakin dalam kamu mendalami agamamu, semakin dekat langkahmu kepada pintu gerbang untuk meninggalkannya. Bukan palsu, mungkin Mbak Edis ada sebagian perawinya yang ya kategori tidak sesuai dengan kriteria Apakah seorang Bukhari perawi tidak hadis. tahu itu? Apakah Bukhari tidak tahu bahwa Saya ini perawinya ini tidak dapat dipercaya sehingga Saya tidak dimasukkan dalam berbicara kitabnya? Bukhari Muslim, Bang Edis. Andai kata hadis gitu dikatakan. Soalnya gini, kalau mau di hadis doib itu tidak boleh dijadikan acuan untuk argumentasi debat atau Oke, jadi dalil. menurutmu Sahih Hanya Muslim, untuk menurutmu Bukhari memasukkan hadis-hadis palsu ke kitabnya? Enggak. Udah, terima saja apa yang tertulis di kitab Bukhari. Dia kan sudah melakukan kriteria itu, dia kan sudah memfilter mana-mana yang dhaif, mana-mana yang maudu, mana-mana yang sahih. Makanya dibikinlah kitabnya dia, namanya Sahih Bukhari. Namanya saja sudah sahih, Sahih Bukhari. Anda palsu-palsukan. Quran saja, jangankan hadis Bukhari kalian palsu-palsukan. Quran saja sudah bilang bahwa kitab ini lengkap menjelaskan segala sesuatu. Kalian gak ada yang percaya. Kalian gak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalian lari ke kitab-kitab lain untuk menjelaskan agama Islam. Walau Al-Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatunya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi oleh hadis itu bukan dari hawa nafsu atau apa, itu adalah wahyu. Jadi itulah ada kedudukan hadis. Kalau memang yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, kenapa omongannya dia salah? Omongan yang mana salah? Waktu dia berkata kepada para petani kurma, bukankah para petani kurma malah gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia? Belum tahu saya itu ceritanya. Aduh, kamu mau banyak tidak tahunya. Saya kan para ahli sejarah. Makanya saya bilang yang ahli agama yang naik kemari. Jangan orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Sebab Anda masih Islam itu karena Anda belum tahu agama Islam itu apa. Oke, gitu ya. Kita kasih kesempatan dulu.